Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Ma'rifatul Hidayah dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang Angkatan 2020 NIM 24010 411. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview untuk memenuhi tugas ilmu kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludifokus Bomanswadu, SPD MPD. Di sini saya akan mereview 3 topik. Yang pertama, saya akan mereview di pertemuan ketiga dengan topik perkembangan Civics. Yang kedua, di pertemuan kelima dengan topik warga negara dan kewarganegaraan. Yang ketiga, di pertemuan keenam dengan topik asas kewarganegaraan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada pertemuan ketiga dengan topik perkembangan Civics. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang berguna untuk pembentukan kepribadian seseorang, di mana pendidikan kewarganegaraan mempelajari tentang bagaimana seseorang menjadi warga negara yang benar dan baik. Di Indonesia, perkembangan pendidikan kewarganegaraan telah muncul dengan beberapa nama, yakni pada masa Orde Lama, yaitu Kewarganegaraan 1957 yang membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Pada tahun 1962, bernama Civics yang membahas sejarah kebangkitan nasional, dan pada tahun 1968 bernama Pendidikan Kewargaan Negara yang berisikan materi sejarah Indonesia dan konstitusi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada tahun 1969, istilah Civics dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar pakai, dan pada masa Orde Baru atau yang disebut Orba, nama mata pelajaran untuk pendidikan kewarganegaraan adalah kelompok pembinaan jiwa Pancasila dengan nama Pendidikan Moral Pancasila atau yang biasa disebut PMP tahun 1957. Dengan demikian, apabila ada pertanyaan mengapa kandungan materi dalam pelajaran PPKN selalu berubah-ubah? Jawabannya yakni karena adanya pergantian pemimpin dalam pemerintahan. Perubahan tersebut biasanya bersamaan dengan pergantian kurikulum yang berlaku pada masa itu. Pergantian kandungan dan isi pelajaran PPKN oleh para ahli sebagai generasi penerus dalam periode tertentu dirasa ada kelemahan yang perlu dibenahi, menyesuaikan perkembangan bernegara dan berbangsa, dengan harapan dapat dengan mudah, efisien, dan efektif sesuai tuntunan kurikulum yang berlaku, sehingga kandungan materi PPKN lebih baik dan sistematis, dengan upaya menata isi baik menambah atau mengurangi kandungan pelajaran. Di samping itu, karena banyak ahli lulusan universitas-universitas sebagai generasi penerus yang berusaha selalu memperbaiki isi kandungan PPKN dengan sistem dan pembelajaran yang lebih mudah dan modern. Dengan adanya perubahan materi kandungan yang sering terjadi, kita sebagai calon guru dan calon ahli, perubahan yang lalu bisa kita jadikan pedoman untuk melangkah lebih maju, lebih baik, serta dapat mengembangkan potensi bernegara dan berbangsa yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Yang kedua, yakni pada pertemuan 5 membahas topik tentang warga negara dan kewarganegaraan. Menurut Aristoteles, warga negara merupakan orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara. Warga negara
juga diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Dan kewarganegaraan ialah segala bentuk hubungan seseorang dengan suatu negara yang dengannya menimbulkan adanya hak dan kewajiban terhadap negara tersebut. Berkaitan dengan status kewarganegaraan yang dimiliki, kewarganegaraan ialah bagian dari konsep kewarganegaraan. Dalam bahasa Inggris ialah citizenship. Menurut salah satu ahli tentang pengertian kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Sumantri, kewarganegaraan adalah suatu yang saling berhubungan dengan manusia sebagai individu. Dengan demikian, perbedaan warga negara dan penduduk dapat dilihat dari segi status kewarganegaraan, waktu tinggal, dan tingkat kebebasan. Yang pertama dari segi status, yakni warga negara tidak tercatat secara resmi. Misalnya di Indonesia, ia tidak akan memiliki KTP, tetapi hanya memiliki izin untuk tinggal saja. Sedangkan penduduk tercatat secara resmi, serta memiliki kartu keluarga atau yang disebut dengan KK, dan KTP atau yang disebut dengan kartu tanda penduduk. Yang kedua dari segi kewarganegaraan, yakni pada warga negara, kewarganegaraannya berbeda dengan tempat tinggalnya. Misalnya, penduduk Indonesia bekerja di Cina, maka untuk sementara ia tinggal di Cina, tetapi ia tetap menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan penduduk kewarganegaraannya sama dengan tempat tinggalnya saat ini. Yang ketiga, dapat dilihat dari segi waktu tinggal, di mana warga negara merupakan orang-orang yang tinggal di suatu negara dalam jangka waktu panjang, serta tidak memiliki rencana menetap di suatu negara tersebut. Sedangkan penduduk merupakan orang-orang yang menetap dalam suatu negara dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat yakni pada tingkat kebebasan, yang mana pada warga negara yang menetap di suatu negara tidak bebas untuk melakukan hal-hal tertentu di negara tersebut. Misalnya, menjadi pegawai negeri sipil atau yang disebut PNS, dan misalnya bergabung dalam partai politik dan lain-lain. Sedangkan penduduk memiliki kebebasan yang lebih dalam melaksanakan atau memiliki hal-hal yang berhubungan dengan negaranya. Dalam hal ini dapat disimpulkan, warga negara belum tentu penduduk Indonesia, tetapi penduduk Indonesia terdiri dari warga negara Indonesia yang asli dan warga negara asing yang berada di Indonesia yang telah diakui secara hukum. Yang mana hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Yang ketiga, pada pertemuan 6 dengan topik Asas Kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar pemikiran dalam menentukan masuk atau tidaknya seseorang di dalam warga negara dalam suatu wilayah negara tertentu. Asas kewarganegaraan dibagi menjadi dua, yakni yang pertama asas ius sanguinis, yang kedua, asas ius soli. Yang pertama, asas ius sanguinis atau asas keturunan adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan dari keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya saja, ada seorang anak yang dilahirkan di Malaysia, tapi orang tuanya berkebangsaan Indonesia, maka anak itu adalah orang Indonesia. Karena anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya.
Yang kedua, asas ius soli atau asas kedaerahan adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan di tempat dia dilahirkan. Misalnya saja, ada seorang anak yang dilahirkan di negara Malaysia. Walaupun orang tuanya berkebangsaan Indonesia, anak itu akan tetap memiliki kebangsaan Malaysia. Bisa disimpulkan, kalau menurut asas ini, tempat kelahiran sang anak akan menentukan kebangsaan anak tersebut. Dengan banyaknya negara yang ada di dunia, tentunya penentuan kebangsaan seseorang juga berbeda-beda, baik secara ius sanguinis atau ius soli. Hal ini menyebabkan adanya beberapa status kewarganegaraan seseorang, yaitu yang pertama apatride, yang kedua bipatride. Yang pertama, apatride yaitu orang yang sama sekali tidak punya kebangsaan. Misalnya, ada seorang anak yang berkebangsaan negara yang menganut ius soli, tapi dia lahir di negara yang menganut ius sanguinis. Dia tidak bisa menjadi warga kebangsaan manapun. Yang kedua, tentang bipatride, yaitu orang yang punya dua kewarganegaraan sekaligus. Misalnya, ada seorang anak keturunan bangsa A yang menganut ius sanguinis, lalu lahir di negara yang menganut asas ius soli. Anak ini bisa masuk warga negara A dan B. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.